Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekelas IT. Di awal tahun 2025 ini, gimana kalau kita rakit PC seperti biasa? Kere hore ya. Kita maksimalin performanya dengan budget seminim mungkin. Karena kere hore itu ya seperti itu ya, keinginannya murah tapi performanya harus kenceng. Nggak lupa juga kita batasin dulu budgetnya 3-4 juta. Pokoknya untuk PC-nya aja jangan lebih dari 4 juta. Kalau kurang ya boleh lah. Terus nanti di tengah-tengah juga untuk opsi nih ya, ada yang pengen estetikanya ke gaming-gamingan, bling-bling gitu ya, atau nggak usah lah, yang penting mah performa PC-nya aja gitu kenceng, nggak usah estetika-estetikaan. Ya biasanya teman-teman di luar sana tuh ada yang suka kayak gitu ya. Nah, kita akan bagi dua nanti di sana budgetnya. Wah, menarik kayaknya ya. Ya udah, kita langsung saja cari di e-commerce seperti biasa, di Shopee, di Tokopedia, di marketplace Facebook. Saya campur aja kayaknya ya, beli yang baru sama yang second gitu. Wah, ini mantap banget ya. Beberapa komponennya ya udah ada di sini ya. Nanti sebelum kita ke pengujian, saya cari dulu komponennya kira-kira apa aja. Let's go. Yang pertama pastinya prosesornya dulu ya. Di sini saya nyari-nyari yang budgetnya ya nggak terlalu mahal, 500 sampai di bawah 1 juta lah untuk prosesor. Nemulah Intel Gen 9 i3 9100F. Tapi beda-beda tipis harganya dengan si i5 9400F-nya. Wah, ya udahlah, saya beli aja ya. Pilihan prosesornya jatuh ke Core i5 9400F. Ini tuh kode name-nya Coffee Lake, Intel Gen 9 tanpa iGPU. Jadi harus pakai PGA ya nantinya. Ya walaupun second, yang penting ada garansi tokonya. Setelah saya tes-tes ngobrol-ngobrol dengan si penjualnya, ternyata dia juga jual motherboard H310-nya. Soketnya sama 1151. Jadi ya udah sekalian gitu ya, beli motherboard prosesornya di toko yang sama. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, garansinya ya bareng aja. Ya ini lebih oke sih menurut saya ya. Karena beli second seperti ini tuh memang ada plus minusnya. Plusnya ya harganya murah gitu ya. Tapi minusnya garansinya nggak terlalu lama. Kalau misalkan si penjualnya sama, nanti kalau ada apa-apa ya garansinya gampang. 9400F ini tuh punya 6 core 6 thread up to 4,1 GHz yang dirilis tahun 2019. Jadi performanya menurut saya untuk urusan gaming, live streaming, dan render-render di tahun 2025 ini masih sangat bisa diandalkan. Nah, penasaran dengan performanya? Nanti kita akan tes. Lalu di sini lanjut untuk beli memori RAM. Nah, ini agak susah ya. Saya nyari yang bekas tuh harganya ternyata beda tipis-tipis aja dengan yang baru. Akhirnya ya udah, memori RAM saya beli yang baru. T-Crate Classic 2x8 GB. Ini harga barunya cuma 445 ribuan aja. Kalau beli second harganya ada yang jual 350 ribu. Bahkan itu mereknya juga saya belum familiar dan nggak ada heatsinknya. Ya beda 75 ribuan. Gas, beli yang baru aja. Lanjut untuk SSD-nya, saya pakai 256 GB. Ini saya beli baru juga. Ya, supaya kosong datanya lah ya. Terus ya aman juga untuk penggunaan jangka panjang. Lanjut, ini yang paling menarik teman-teman nih ya. Ini nyari GPU karena kita kalau nyari bekas tuh nggak bisa langsung hari ini pengen hari ini dapat. Enggak, harus sabar ya. Kalau beli second tuh nyari-nyari dulu di Tokopedia, di Shopee, di marketplace. Nyari yang sesuai dengan budget, sesuai dengan kondisinya bagus, terus sesuai lah dengan racikan PC kita nantinya ya. Di sini saya nyari-nyari ya 1060 gitu ya, yang versi 3 GB. Ternyata kondisinya wah kurang oke. Kebanyakan ya kondisinya menurut saya sih bakalan kurang awet ya, nantinya kurang bagus. Jadi ragu pas mau beli si GTX 1060. Setelah browsing-browsing, nyari-nyari gitu ya, akhirnya nemu si GTX 1050 yang versi 3 GB. Nah, ini tuh rasanya pas dilihat-lihat tuh wah kondisinya lumayan oke. Terus saya pas tes ya, minta pengujian ke si penjualnya, suhunya juga masih terbilang adem-adem aja. Wah, ini menurut saya sih bakalan cocok. Akhirnya ya udah gas, saya beli GTX 1050 3 GB. Harganya juga murah di bawah 1 jutaan, cuman 875 ribuan lah ya. Tadinya budgetnya saya mau 1 juta lah ya untuk GTX 1060 karena untuk second ini agak susah nyarinya. Jadi ya nggak apa-apa, kita turunin ekspektasi supaya budgetnya nggak terlalu melar-melar banget. GTX 1050 yang 3 GB. Nah, setelah semuanya terkumpul, kita nyari
power supply-nya. Untuk menjaga-jaga, kita cari tenang, tegangan supaya aman ya, nggak naik turun. Power supply-nya beli yang baru ya, walaupun nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi ini udah lebih dari cukup. Beberapa rakitan PC udah pakai power supply ini, KF450 ya, yang 80 plus harganya cuma 410 ribuan. Ya, belum termasuk ongkir. Nah, ini menurut saya udah lebih dari cukup untuk bisa menghandle nanti Core i5 9400F dan GTX 1050. Bahkan si GPU-nya ini tanpa power pin. Nantinya bakalan di bawah 75 watt untuk TDP si GTX 1050-nya. Nah, untuk total 5 komponen yang barusan udah dapet ya, kira-kira 3 jutaan ya, lebih sedikit lah ya. Nah, 3 jutaan seperti ini ya memang bisa dinyalakan, bisa dites juga. Tapi di sini saya mau tambahkan estetika supaya nantinya si tampilan PC ini tuh dipajang di atas meja terlihat gaming ya, terlihat GG lah ya. Terus untuk airflow-nya juga saya pengen yang bagus ya, supaya komponen-komponen yang second ini ada di dalam casing mendapatkan airflow yang bagus dan enggak kepanasan. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, storage-nya saya pengen tambahin juga. Jadi saya bakalan tambahkan harddisk 1 TB. Untuk casing, saya cari-cari yang budgetnya 300 ribuan, udah bonus 3 fan RGB. Akhirnya dapat, nah seperti ini. Nah, untuk menambah dingin prosesor, saya pakai cooler CR1200. Ini lebih baik daripada stok cooler. Lagian, ketika kemarin saya beli mobo dan prosesor, nggak dapat stok coolernya ya. Akhirnya ya udahlah, saya beli CR1200 yang tower. Ini lebih dari cukup ya, lebih bagus daripada stok cooler dan nantinya bakalan ngebantu mendinginkan prosesor ketika full load. Nah, akhirnya udah jadilah si PC-nya ya, seperti ini kalian bisa lihat. Namun, namanya barang elektronik ya, kita tidak bisa tentukan umurnya pendek atau panjang. Bahkan kalau beli second juga, kadang ada yang awet beberapa tahun ke depan. Tapi kadang ada juga yang ya setahun 2 tahun ada kendala. Ya namanya juga barang elektronik, nggak bisa ditebak. Apalagi ini belinya second. Tapi kalau misalkan baru, namanya barang elektronik, misalkan garansinya 3 tahun. Kalau baru mah ya tenang, ada apa-apa tinggal di RMA aja. Karena ya di sini make rehore, budgetnya terbatas, akhirnya harus mengambil resiko dengan garansi yang pendek supaya mendapatkan performa yang kenceng. Nah, seperti itu ya. Udah lengkap semuanya, kita akan gas gimana sih performanya PC sekitar 3,9 jutaan ini. Let's go. Oke, kita akan langsung masuk ke pengujian. PC ini rencananya hanya dipakai untuk main Valorant dan Genshin Impact. Terus ya belajar-belajar ngedit. Oke, di sini saya akan langsung tes game FPS yang lebih berat dulu, yakni PUBG Steam. Kalau PUBG Steam ini udah libas, berarti kedua game yang tadi pastinya udah libas banget ya. PUBG saya setting di resolusi 1080p, presetnya ultra, dan hasil FPS yang didapatkan ketika dalam mode battle di 30-40 FPS-an. Masih bisa dimainkan, tapi kadang pas ada ledakan bom dan playernya banyak, suka drop-drop ke 20 FPS-an. Akhirnya ya paling enak main di preset medium, FPS rata-rata 60 FPS-an. Nah, ini baru mantap. Suhu GPU kalian bisa lihat ya, adem banget. Rata-rata 70 derajat Celcius walaupun usage-nya udah mentok 99%. Begitu juga dengan suhu CPU. Aman lah ya, airflow-nya berjalan dengan baik. Keseluruhan watt PC ini pas main game berkisar 120 ketika di medium, 140 watt ketika di presetnya ultra. Ya masih rendah lah ya, walaupun komponen-komponennya nggak terlalu baru, ya jadul dikit lah ya, tapi masih sip lah. Game kedua, Spider-Man Remaster. Ini game lebih CPU bound. Kita tes 1080p, presetnya very high. Game ini lumayan berat sebenarnya, tapi dengan rata-rata 35 FPS-an saat bergelantungan di kota, spek ini masih tangguh-tangguh lah ya, masih bisa jalanin game seberat ini. Nah, pas banyak efek ledakan, fighting sama musuh-musuhnya, kadang ada drop FPS ke 20-an. Jadi ya wajar. Paling kalau mau aman pas fighting, pas war seperti ini, presetnya kita turunin ke low atau medium. FPS bisa jauh lebih tinggi. Lanjut, nah ini Genshin Impact. Resolusi ya sama 1080p, presetnya high, render scale-nya 1. Seperti biasa, GTX 1050 udah 99%-an ketika grinding di map. FPS masih bisa di atas 50 FPS-an, ya 52, 53. Karena efek dari skill tuh belum terlalu banyak. Tapi pas lawan boss, efek ledakan dari skill dan pergerakan cepat ini mengakibatkan si FPS bisa turun di 40-an. Kalian bisa perhatikan di layar, gimana menurut kalian? Masih enak ya? Kalau saya sih di sini pas pengujian masih enak-enak aja ketika lawan bos.
Walaupun dengan efek dan ledakan dari skillnya ini banyak, nggak ada drop yang signifikan, masih tetap lancar dimainkan. Ya ini mah bakalan enak lah ya dimainkan seharian. Apalagi suhu komponen terlihat masih sangat adem. Lanjut game keempat, ROTTR. Saya jalankan benchmark 1080p very high. Saya tes di game petualangan seperti ini ya. Ternyata mendapatkan FPS 40-50an. Ini sih udah cukup aman untuk dimainkan. Ketika di akhir benchmark mendapatkan average-nya 41 FPS. Dan ketika saya coba turunkan presetnya ke medium, rata-rata meningkat menjadi 56 FPS-an. Karena PC ini juga mau dipakai untuk belajar editing, saya tesin juga pakai Premiere Pro ya, video-video sekelas IT seperti biasa. Dipakai ngedit masih bisa pastinya, namun jika menambahkan beberapa layer dan efeknya ada merah-merahnya. Kalau di video durasi sepanjang ini 20 menitan ya, palingnya kita nunggu beberapa saat aja untuk prosesnya, baru bisa di play di timelinenya. Untuk editing ringan ya masih bisa, ya paling sabar-sabar dikit lah ya. Tapi intinya masih tetap bisa dipakai untuk editing. Jangan terlalu banyak mainin efek dan layer, masih aman ya. Terus kita akan coba render video yang berdurasi 22 menit dengan file size 1,6 GB membutuhkan waktu sekitar 29 menitan. Lumayan ya, bisa ditinggal sambil makan. Kalau videonya lebih pendek, pastinya rendernya jauh lebih cepat. Bonus aja di sini saya kasih hasil skor 3D Mark-nya. Nah, gimana menurut kalian tentang rakitan PC Kerehore ini? 3 juta sampai 4 jutaan ternyata masih bisa juga dimainkan untuk game-game berat. Spek seperti ini bahkan masih bisa libas game-game yang tadi dites di resolusi 1080p. Bahkan Ultra juga masih bisa ya untuk beberapa game. Ya, kalau game-game seperti ini jangan kenal dengan ray tracing, berat nantinya. Tapi untuk sekelas game Valorant, Dota 2, CSGO, terus game-game yang tadi dites, bisa kalian rasakan ya, performa PC-nya 3 jutaan ini masih sangat mumpuni. Kekurangan range PC seperti ini sih garansinya yang sebentar dibandingkan kalau beli baru. Tapi kelebihannya harganya jauh lebih murah. Itu yang pertama. Terus keduanya, budget untuk menambah estetika ternyata lumayan besar ya. Sebetulnya ini bisa habis sekitar 3,3 jutaan dengan performa yang mirip-mirip. Tapi ya apa adanya ya, pakai casing yang biasa, nggak ada estetika gitu ya. Seperti itu aja. Kalau kita nambah budget lagi ya 600-700 ribu, ternyata tampilan PC-nya jauh lebih ganteng, lebih gaming, estetikanya dapat. Kalau ditambah monitor second, keyboard, mouse, headset, intinya jadi full set, ini bisa habis sekitar 5 jutaan. Oke, gitu aja. Gimana menurut kalian PC Kerehore ini worth it dengan harganya, dengan performanya, dengan kondisinya? Coba komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Kita udah tahu kan kalau NVMe itu lebih kenceng daripada hard disk. Semakin mahal harga NVMe, semakin canggih teknologi di dalamnya. Tapi masih ada kok NVMe yang harganya terjangkau tapi tetap bisa membuat PC atau laptop kita semakin kencang. Ada Legend 710 solusinya. Tersedia mulai varian dari 256 GB sampai 2 TB. Harganya mulai dari 360 ribuan. Nah, yang saya pegang ini versi 1 TB. Ketika saya tes, read-nya tuh menyentuh 2600 MB per second dan write-nya di 2000 MB per second. Melebihi klaim dari web resminya yang hanya di 2400 MB per secondan. Legend 710 ini menggunakan controller kelas entry level terbaik, yakni RTS 5766DL. Tentu ini belum ada DRAM cache, tapi sebagai penggantinya sudah dilengkapi dengan teknologi HMB atau Host Memory Buffer. Walaupun NVMe ini kelas low end, tetap dikasih heatsink pendingin supaya performa tetap stabil ketika penggunaan di PC, laptop ataupun PS5. Terbukti ketika pengujian benchmark, suhu maksimum hanya 48 derajat Celcius aja. Masih jauh dari batas maksimum temperatur di 70 derajat Celcius. Info lengkap bisa cek deskripsi.